Kita diskusi FM. Kita pilih materi, kita pilih opini, dapatkan konklusi. Bacotan berita. Komentar kita tentang warta berita di sini dan di sana. Cek, Para cek. pendengar sekalian, berita pertama datang dari Tasikmalaya. Akui salah Kepala BNN Tasikmalaya sampaikan maaf soal minta THR ke PO Bus. Wak, Yang duwe koyo itu. wak, wow. Wak, wow. Berita pertama ini para pendengar dari Tasikmalaya. Surat dengan kod BNN Kota Tasikmalaya meminta THR atau paket lebaran kepada perusahaan otobus Budiman tersebar luas di media sosial. Jadi ternyata ketahuan di sosmed. Ketahuan, bro. Itu awakmu kepikiran nggak kalau itu bakal ke-upload sih? Karena aku bukan pegawai BNN, aku sih nggak kepikiran ya. Nggak kepikiran Cuma, ya? Oke. ya seharusnya mereka tahu diri lah. Kalau kemarin-kemarin aja ormas saja kena ya. Apalagi BNN. Masih. Sekelas BNN loh tuh. Iya, tapi ada lucunya ya. Ada di salah satu berita ungkap kalau surat itu sebenarnya nggak jadi dikirim. Alah. Kalau udah ketahuan mah nggak jadi ngomongnya. Iya, bro, maksudnya surat itu nggak jadi kekirim tapi ke-upload di sosial media, kan tolol. Anjir. Sebenarnya sih ini udah pasti udah nyampe duluan kan ke PO Bus-nya. Baru sama PO Bus-nya di upload gitu kan. Enggak, tapi kalau dari pihak PO Bus, nah ini juga yang bikin lucu ini. Ada di salah satu berita juga PO Bus Budimannya ini bilang kalau dia belum menerima surat resmi, tapi dia sudah tahu kalau bakal dikirimin. What the fuck? Keren kan anunya? Apa sih, kayak film Mimpi Dalam Mimpi itu? Di dalam Apa? mimpi. Inception. Ya. Kan Udah tahu duluan ya kalau bakal dikirimin ya. sudah tahu duluan. Terus dia bilang kayak gini juga PO Bus-nya. Sebelum-sebelumnya BNN enggak pernah sih kayaknya minta-minta kayak gini, kok tumben ini. BNN ya. Ya, itu tanya saja pada pengurus-pengurus Anda. Coba ditanyain deh sama Bapak. Astaga. Siapa ini? Jadi dalam surat ini BNN Tasikmalaya meminta tambahan THR atau paket lebaran untuk 28 anggota. 28 orang yang diminta THR. Itu sungguh. Nggak malu deh. Tapi BNN pusat sih yang kasihan, sampai mereka langsung ngasih perintah pemeriksaan langsung kan, sampai si Jenderal Pujo sampai minta maaf. Iya. Ya karena ini sih kita teringat kembali dengan peribahasa karena nila setitik rusak belanga, susu sebelanga. Karena BNN yang ini daerah-daerahnya yang BNN lokal-lokal kayak gini, BNN pusatnya jadi kena jeleknya juga. Nah itu dia, karena kalian kan ya institusi pemerintahan lah ya tahu diri lah seharusnya. Pelayan masyarakat, masa malakin orang ya kan? Ya, itu kan Memang sudah biasa. itu kan cuman ada di negara Konoha. Ya. Yang dipimpin oleh Hokage ya. Iya. Hokage. Ke berapa ini sekarang tuh? Ke-6. 1, 2, 7 dong kayaknya. 2. Gak. Itu enggak tuh. Hokage 3. sekarang kan yang Naruto enggak sih? Di nerf soalnya Naruto-nya ini. Berarti yang ke-6 ya. Anjay. Astaga, Naruto-nya di nerf. Karena udah masuk zamannya ini kan, anaknya. KS.
Itu urusan. Berusaha Wah, gawat gawat. Girotu. Bakso di depan. Ini tumben nih hari ini bakso nggak lewat depan rumah nih. Bukan. Mungkin sedang ada pergantian ini tuh perwira. Oke, ya. Ya, yang baru ini kan masih training gitu kan. Lagi nggak lewat, dia lagi nggak jual. Ya baksonya ya gitu-gitu aja kok. Iya, tapi nggak tahu kenapa ya. Maksudnya yang bikin gak habis pikir lagi nih masalah THR nih. Yang minta itu bukan hanya dari kalangan bawah. Apa kelihatan nggak sih? Maksudnya yang minta THR itu bukan dari kalangan bawah. Kalangan atas, pimpinan, setara pimpinan pejabat itu juga minta. Nah, ini nih yang jadi bikin tambah heran ya. Iya, Bukannya mereka sebenarnya udah dapat nggak sih dari pusat gitu? Kenapa malah minta tambahan lagi THR? ya mungkin dia mau menerima gaji 25, bukan gaji 13 lagi, gaji 25. Nggak zaman 13 sekarang coy. Gaji. Harus yang 35 sekarang. Astaga. Dari informasi yang kami peroleh, saat ini Kepala BNN Tasikmalaya tengah diperiksa secara internal oleh BNNP Jawa Barat. Ya, langsung imbasnya ke pusatnya. Iya. Pusatnya langsung kebakaran. Aduh, surat-surat yang mau dikirim. Nggak jadi dulu deh. Ternyata pusatnya lebih parah. Waduh. Tapi ya Aduh. lucu sih, maksudnya surat ini kan belum kekirim ya, belum, sudah jadi, sudah dibuat, memang benar si Kepala BNN Kota Tasikmalaya ini sudah mengakui kesalahan dirinya sebagai pimpinan BNN ya. Iya, Tapi kan surat ini gak terkirim toh. Nah, yang bikin mind blowing kan surat ini bisa tersebar di media sosial sama PO Busnya sudah tahu. makanya itu PO Busnya sendiri udah tahu duluan, itu loh yang bikin heran ya kan. Mungkin ada Nah, permainan apakah di belakang? Kita tidak tahu. ada backstreet deh. Yang bisa kita pelajari dari sini nih adalah ya kembali lagi ya, kalau misalkan kalian adalah PNS gitu itu ya kan, BUMN, ya masa layak nggak sih minta THR ke orang ormas saja ya, apalagi ormas yang nggak kerja. Organisasi meresahkan. Ya, organisasi meresahkan. Ya minimal kerjanya ini sih tuh, kabarnya buka tutup portal. Jaga parkir. Lucu sih, ini salah satu sih berita yang RT apa RW itu juga ada kok minta. RT RW juga ke ini ke warganya ya. Iya, ke kaki 5 lah, aku lupa beritanya tuh gimana. Iya coy. Ditegur sama bupati. Aduh. Kayaknya emang kita ini lebih banyak dijajah sama warga sendiri ya. Iya. Daripada dijajah sama orang luar. Iya, itu berarti ada oportunis semua orang-orang. Ada momen sedikit langsung sikat. Kelihatan ada yang profit dikit, sikat juga. Sikat, nggak ada urusan. Susah sih, aku nggak ngebayangin kalau misalkan yang kelas-kelas lokal aja korupnya segininya ya kan. Belum lagi yang nggak ketahuan kayak yang 300 triliun. Itu nunggu juragannya paling itu ngomong. Siabuan. Boleh saya beberkan informasinya, juragan? Boleh, silakan. Oke Bu. Astaga. Kita ini dipimpin sama presiden apa pemimpin partai sih? Wow.
Tapi kan Seru sih bercandaan malam ini ya. tapi kan presiden juga anggota partai kan. Wah, iya juga. Nah, di situ itu anunya itu apa? Sebuah konsep yang kita lupakan mungkin, yang tertutup. Iya kan? Bahwa ada bos di atas bos. Iya. Jadi kan semua jajaran struktural apa ya, pejabat kan diisi oleh anggota partai. Benar sekali. Kalau kita bilang ya dong ya dari dulu mah Mm-mm. integritas. Kalau kita ngomongnya mah integritas. Iya kalau punya sih. Wow, integritas. Yang Mau ngomong di- dulu ini deh. sehubungan dengan ini ya apa namanya alinea terakhir di artikelnya. Mm-mm. BNNP Jawa Barat mengingatkan agar jajarannya menjaga integritas dalam bertugas. Itu Mau yang diingetin berapa kali coba? makanya itu yang ngingetin dulu yang perlu punya integritas sepertinya. Aduh, emang Susah, sedih, susah, susah. Ya, emang yang sedih. penting kita masih tetap berharap ya sama para Ya, pejabat-pejabat ini eh, untuk menjaga sopan santun bisa dibilang. iya benar bro. Ya semoga lah ya. Semoga lah ya. Semoga kita ini berdoa yang baik loh untuk para pejabat tuh sebenarnya Ini sebagai demi kelangsungan bangsa Indonesia dan iya negara. keren. Bisa, susah. Astaga, astaga. Aduh, Oke, berita selanjutnya datang dari Bali ya, teman. datang dari Bali, tempat yang sangat apa? Sangat indah Sangat untuk lewat. turis-turis. Oke. Tapi ya gitu sih. Ada juga beloknya sedikit, entah dari Waduh, turisnya, susah. entah dari lokalnya. Nah, Mhm. berita selanjutnya ini berbunyi seperti ini. Agar tak dipalak bea cukai seperti turis Taiwan yang viral di medsos, ini area yang tak boleh difoto saat di bandara. Masuk gak tuh? Gimana itu? Jadi di bandara itu ada beberapa spot yang memang kita nggak boleh foto di situ. Ya, betul, betul. Oh, aku nggak pernah tahu ya anjir. Nah, warga negara sendiri aja nggak tahu kan? Apalagi orang asing yang dia tidak disosialisasikan, bro. Anjir, aku nek suta aku mesti foto-foto lah. Kalau lagi transit gitu itu. Kayak nanti nanti ya. Padahal ya Malang Surabaya. Malang Surabaya, Malang Jakarta. Malang Jakarta. Malang Jakarta dong. Foto-foto. Jadi ada beberapa spot yang nggak boleh sampai difoto atau didokumentasikan. Didokumentasikan ya sengaja ataupun tak sengaja lah ya, karena mungkin Sengaja ataupun nggak sengaja. Oke. di situ ada hal-hal sensitif yang tidak layak untuk disebarluaskan. Nah, tapi ini memang sebenarnya sudah diatur sih di peraturan pemerintah Oke. nomor 80 tahun 2017 tentang keamanan penerbangan nasional. Nah, di situ bunyinya unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara harus memastikan bahwa pengambilan gambar di tempat tertentu di daerah keamanan terbatas harus dilarang kecuali atas izin dari kepala bandar udara. Nah, ini ada larangannya ini di peraturan pemerintah. Nah, terus diperjelas lagi di akun Instagram Kementerian Perhubungan @kemenhub151 beberapa tempat tersebut. Yang pertama, tempat pemeriksaan keamanan penerbangan atau security checkpoint. Security check. Yang kedua, tempat pengendalian keamanan penerbangan, access control point. Access control. Yang ketiga, pelayanan keimigrasian, dan yang terakhir, pelayanan kepabeanan. Kenapa tuh? Entah kenapa kalau dengar-dengar bea gitu itu langsung tergelitik kan. Tergelincang. Apa gitu? Ada rasa-rasa yang muncul dari bulu kudukku ini. Tiba-tiba menggelinjang aja gitu ya. Panjang anjir. Oke, jadi
turis Taiwan ya? Turis Taiwan, turis Taiwan. Denda. Boleh diceritakan kronologinya mungkin teman. Mantap ya. Nah, jadi kronologinya itu saat siapa sih namanya si Taiwan ini, kita panggil saja Ludai ya. Ludai, aku lupa akun Siomay mungkin tuh. ya. Siomay. Siomay, oke, Siomay Batagor @lilian59 di TikToknya. Lilian 59. Dia tuh namanya siapa sih, Ludai. Nah, dia itu sampai di Bali. Terus dia mengambil foto di mana area yang dia tempat ambil foto itu diduga di area terbatas bandara. Oh, Nah, terus oke. tiba-tiba ada beberapa petugas bea cukai yang menghampirinya dan membawa dia ke ruang gelap. Ke ruang gelap. Iya, ke ruang gelap. Dia diberitahu akan dipulangkan ke Taiwan dan diinterogasi, Diancam deportasi. diancam. Terus diinterogasi, terus ya diwanti-wanti lah, sudah mungkin dia sudah melakukan SOP-nya dengan baik nih, si petugas nih sudah mewanti-wanti kalau area sini nih nggak boleh buat foto-foto, tapi tetap diancam juga. Terus ada terusannya lagi, petugas mengatakan ada denda yang harus dibayar Wah, senilai 4.000 US dollar atau setara kurang lebih 60 juta lah. 1.000 USD. Mantap tuh. Gendong terus juta, Pak. Ya gimana orang tua cukai nggak naik haji tiap ini ya, tiap tahun ya. Tiap minggu paling kalau bisa menghapus dosa. Iya kalau kehapus dosanya. Ya, kita doa. Naudzubillah. Wallahu a'lam. Astaga. Lucunya lagi ya, setelah dimintain 4.000 dolar atau 60 juta itu, si Ludai ini kan si turis Taiwan ini kan dia langsung kaget kan, dia baru pertama kali melanggar itu karena dia nggak tahu kan. Akhirnya Iya. dia semacam ngemis-ngemis lah, minta penurunan atau negosiasi lah. Dulu ya, Tawar-menawar dulu. Itu turun di 400 dolar atau sekitar 5,9 juta. Tapi itu masih bisa ditawar lagi, bro. Sampai akhir-akhirnya itu turun di 300 US dollar atau setara ya sekitar 4 jutaan lah. Mantap toh. Ditawar, bro. Masih tawar-menawar. Dendanya ditawar, bro. Ya, kalau kayak gini nih, bandara-bandara yang area terbatas kayak gini nih, jelasnya kayaknya bukan cuma hukum di Indonesia aja ya. Oh jelas, sebenarnya memang di tempat lain kan memang itu kan area restricted area kan, Area, yes. yang dimana area tersebut ada pengawasannya sendiri lah, badan-badannya sendiri yang berwenang atau bertanggung jawab untuk pengawasan tempat tersebut kan, berarti tidak untuk umum bebas. Benar. Nah, memang benar. Memang off grid. Ya, off grid. Cuman yang disayangkan, kenapa kok nggak diingatin dulu? Iya. Kan orang nggak tahu, nggak semua orang tahu kan area terbatas tuh di mana, bro. Maksudnya kan teguran kan, woi, ya, jangan foto-foto, mana HP-nya, hapus, dihapus nanti fotonya gitu doang. selesai. Kalau tetap foto-foto lagi baru dia. Setelah diperingatkan masih ngeyel, ya wes itu habisin. Kalau aku setuju, tak dukung, malah kalau bisa denda sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya, Iya. cuma 60 juta. Iya beneran. Itu kalau misalnya si terdakwanya itu ngeyel atau nakalan. Tapi kalau awal-awal ndak diingetin, tiba-tiba langsung dimintain 60 juta, ya lebih baik aku nego. Jelas lah. Setelah kalau itu yang ada di posisi itu minta sekalian deportasi aja. Iya beneran. Iya wes Pak, pulang aja wes Pak. Aku tak pulang sampai belikan tiket, pasportnya saya kembalikan,
urusin lagi administrasinya, wis tak pulang ae wis deportasian aku. Lah, Gak apa-apa, aku sampai negaraku tak sebar kau. oh ini kacung-kacung bea cukai yang Iya. Karena memang berita ini juga sampai masuk di medianya Taiwan kalau nggak salah, Bro. astaga, sampai Diulas keluar juga di sana. kita kelihatan boroknya gitu. Iya, Bro, yang jadi poin penting atau yang jadi perhatian kan sebenarnya bukan masalah hukum atau larangannya. Larangannya itu sudah benar, Bro. Mhm. Yang jadi masalahnya ini kan kita tidak tahu kan mana batas-batas area terlarang. Oke. Terus kenapa kok gak diingetin dulu, kok gak ditegur dulu? Tiba-tiba langsung dipalakin denda. Bisa ditawar juga ternyata. Bisa ditawar coy. Kan itu yang jadi Saya perhatian. khawatir, Anda nggak punya 60 juta, nggak apa-apa, tawar aja, berapa, pasnya berapa. Pasnya berapa? Kita cocokin dulu ya. Itu Waduh kalau gak, tawaran nggak wis persis kayak Roma wis rombongan Malang. waduh gak balik modal saya mas. Aduh, Itu iso Mas, iki gak tahu iki Mas. astaga, Aduh. astaga. Cuma dari pihak BA-nya sendiri dia menyangkal Minyak? eh, kejadian tersebut itu ini keterangannya dari Bea Cukai ya, ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardana dalam keterangannya tertulis Kamis 13 April 2023. Dia bilang, dari keterangan tersebut kami meyakini bahwa kejadian tersebut tidak terjadi di Bea Cukai karena kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perekaman sidik jari dan stempel cap pada paspor. Itu memang sih setelah si Luda ini dimintain duit, dia itu passwordnya dicap terus dimintain fingerprint. Nah, ini kan berarti memang bisa jadi ada oknum petugas BA atau oknum dari instansi lain yang punya kewenangan kan. Jadi makin curiga ya. Betul. Sebenarnya ini orang-orang beneran main kayak gini apa enggak ya biasa-biasanya ya. Iya, benar. Kayaknya bukan sesuatu yang mengagetkan gitu buat mereka gitu. Ya. Ini udah biasa gitu. Oh ini paling bagiannya si Joko itu loh, itu Joko Ya, yang itu loh, yang itu. memang kurang halus mainnya. Akhirnya pada ini apa namanya cuci tangan semua, astaga. Cuma memang yang kenapa kok Bea Cukai jadi sorotan karena memang si Ludainya sendiri yang bilang di akun sosial medianya itu kalau dia memang dihampiri sama petugas Bea Cukai seperti itu. Kejadiannya ada di custom gitu. Nah, jadi ya mungkin ketepatan di area custom terus ada petugas datang kan dia langsung ngira itu petugas custom toh. Yes. Padahal itu imigrasi. Enggak tahu gitu. Nah, nggak tahu ya Nggak kalau tahu. itu. Ya biar Bea Cukai yang melakukan penyelidikan karena dia sudah apa ya? Infoinnya sih sudah koordinasi sama beberapa pihak untuk mencari tahu duduk persoalan masalah yang sebenarnya. Yes. Mari kita tunggu update beritanya ya. Mungkin tidak akan update. Update. Bro, ini kalau sampai ketahuan siapa yang salah, bro, selesai, bro. Ini nggak mungkin update ini kayaknya ini. Lucu aja sih kalau dia misalnya tiba-tiba salah satu instansi ya, misalnya aku nggak bilang Bea Cukai ya. Ada berita salah satu instansi minta maaf atas kesalahan petugasnya lagi, minta maaf lagi, bro. Minta maaf terus. Bro, pejabat di negara ini sudah berapa kali minta maaf, bro? Ini udah bosen ya lihat berita klarifikasi. Kita gak butuh, bro, maafmu, bro. Tuh, gak butuh minta maaf. Gak Kalau butuh. akhirnya kejadian lagi. Iya, kita tuh cuman butuh duitmu. Aduh, Astaga. lagi-lagi jabat.
Iya, Bro. Lagi-lagi ASN. Iya, makanya itu lagi-lagi BUMN, ASN, aduh. Aduh, Minta maaf lagi, aduh. klarifikasi lagi. Klarifikasi lagi, menyangkal lagi. Tapi duitnya orang yang didenda tidak dikembalikan. Aduh, susah. Itu sih. Oke, buat berita ini menjadi pelajaran Iya, buat kita ya, para pendengar sekalian juga, betul. untuk kita berhati-hati dalam memilih dan memilih atau eh, apa ya, berhubungan lah ya, isi dan juga apa namanya, ASN dan staff staff situlah ya. Status itu ya. Nggak semua apa namanya, staff ASN seperti itu. Iya. Tapi yang seperti itu kok selalu stand. Aduh, Aduh, gak habis pikir ya aku. Fikri Di di luar luar lain. di luar Naila, gak sampai Haikalku. Iya, terima kasih para pendengar semuanya telah mendengarkan dua berita yang sedang hangat-hangatnya ini dari Iya. Tasikmalaya dan juga dari Bali. Iya. Para pendengar sekalian, apakah punya berita-berita juga yang perlu kita bahas ataupun berita yang kayaknya cocok nih biar kita bisa gibahin, gosipin gitu. Dengan tujuan mengimprove. Woi. Dengan tujuan mengimprove ya, bukan buat menggibah ya. Tujuannya untuk mengembangkan diri, Kayaknya. untuk koreksi lah. Untuk apa sih koreksi itu? Mawas diri itu? Kita mawas diri. Ya benar sih, mawas diri. Introspeksi. Ya. Terima kasih telah mendengarkan kita diskusi segmen bacotan berita. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang sama. Selamat sampai jumpa lagi. Bye bye.